Hai hai hai, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama aku Dina Aprianti dan teman aku lagi-lagi dia yang jadi bintang tamunya. Apa kabar kalian semua, sahabat mantul? Semoga kalian tetap diberikan lindungan dari Tuhan. Amin. Kali ini aku mau bahas Samiri nih, yaitu hantu penunggu ruko. Dan kali ini narasumber aku, teman aku sendiri, yaitu dia. Bener gak? Jadi sebelum masuk videonya, gue mau nanya lo apa kabar sih? Biasanya kita ketemu tuh kapan sih? Pas kemarin kita bikin video ya. Kita bikin daily vlog, kita ketemu tuh. Jangan lupa nonton video kita yang kemarin ya. Betul, daily vlog. Alasan? Kenapa cewek itu matre? Oke, jadi di sini kita langsung aja pembahasannya. Jadi coba ceritain dong gimana sih kronologinya tuh? Ini tuh kayak udah lama banget sih kisahnya. Udah lama banget, bener udah lama banget kisahnya. Nah, lu kencengin ya. Udah lama banget kisahnya. Jadi tuh kisahnya ini pas gue masih kecil. Pas gue masih kecil deh, gue SD kalau nggak salah. SD apa SMP gitu. Tapi kayaknya sih SD deh. SD ya? Iya. SD nggak sih? Gue Ya kan lu yang ngalamin. Iya, maksudnya gue waktu itu sempet cerita sama lo SD ya? Iya. SD kan? Itu ini SD pas gue kelas 4 SD kalau nggak salah. Jadi gue tuh dulu pas tiap liburan sekolah itu kan libur dulu tuh zaman dulu libur sebulan ya nggak? Sebulannya tuh sebulan libur, ya ampun lama banget liburnya, sebulan lebih. Dan gue akhirnya itu pergi ke rumah nenek gue. Rumah nenek gue itu di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, udah perbatasan gitu. Nah terus rumah tante gue di Cikarang, dan itu tuh juga di daerah Lipo Cikarang, daerah Jawa Barat juga. Dan itu tuh kayak dulu tuh zaman dulu masih sawah-sawah banget, masih sawah parah. Kalau sekarang sih apa ya? Kalau zaman dulu kan sawah kebon gitu banget. kan. Kalau sekarang apa sih ya nama kerennya ya? Dia lagi familiar sama Mekarta. Kalian pasti tahu banget Mekarta. Kayak iklan ya sih. Kita nggak di-endorse ya sama Mekarta. Terus udah kayak gitu, gue nemenin tante gue tuh pas gue liburan di sana. Di rumah tante lo yang di rumah Cikarang itu. tante gue yang di Cikarang, daerah Lipo. Pas gue nemenin liburan, di suatu ketika nih tante gue tuh punya toko. Dan dia baru punya satu ruko. Ceritanya kita tuh pengen cek mau beli ruko gitu ya kan, buat gudang. Daerah deket Pasimal gitu, terus masih banyak sawah, terus pohon-pohon pisang. Dulu kalau pohon pisang terkenal sama sih kuntilanak gitu. Pocong kuntilanak gitu deh pokoknya. Terus udah kayak gitu, gue kayak dulu waktu kecil, namanya waktu kecil ya percaya nggak percaya sih gitu ya kan. Anak kecil mah kayak fine aja, oke aja kalau misalnya ya? kita main kemana-mana kayaknya asik aja gitu kan. Terus pas gue udah nemu nih rukonya, singkat cerita ya, udah nemu nih rukonya, kita udah nemu. Terus pas udah kita nemu, kita pengen tahu dong situasi di situ gimana gitu ya kan. Akhirnya itu kita nyoba bermalam di situ. Kayak itu kan ruko 2 lantai kan, bawahnya gudang, atasnya kayak ruko, bisa maksudnya kamar bisa ditidurin gitu kan. Udah kayak gitu malam-malam nih, gue duduk gitu keluar, ada terasnya. Kata gue hari pertama itu kayak ya fine aja sih, kayaknya sejuk ya tinggal di sini gitu ya kan, beda sama Jakarta yang kayaknya gue nggak bisa ketemu pohon nih. Terus di sini gue ketemu pohon banyak banget. Pas udah sampai, terus udah bermalam, udah gue kayak angan-angan, wah indah banget nih udara gue gitu ya kan, pernapasan gue bisa bagus, Sejuk ya? Iya sejuk parah. Terus udah kayak gitu gue mikir, duduk di situ kok lama-lama ini tempat sepi juga ya gitu kan. Ini tempat kayaknya kurang bising gitu loh, kurang rame. Dulu anak kecil ya pengennya masih rame, masih sepantaran gue kayak masih pengen main, terus gue pengen masih rame sama teman-teman gue gitu.
Terus ya udah gue keluar setiap malam, gue selalu keluar dong sebelum tidur, kayak duduk ngeliatin gitu ya kan. Dan tapi lu bener-bener berdua doang sama tante iya, lu? cuman berdua doang, dan itu masih banyak ruko kosong, dan di sebelah sana tuh masih ada kos-kosan gitulah, namanya juga daerah pabrik gitu Lu kan. kenapa tinggal di ruko? Karena kan kita Tante lo beli ruko iya, untuk apa? untuk naruh barang dia di gudang. Maksudnya dia, karena ruko itu nggak apa, maksudnya nggak strategis, tapi strategis sebenarnya. Kalau misalnya sekarang tuh strategis, dulu kurang strategis. Jadi Pas tante lo beli kurang strategis. tapi pas udah berkembang pesat, tahu ini bakal strategis gitu ya. Sudah kayak gitu gue fine aja nih, gue pergi. Terus udah kayak gitu gue, gimana ya gue ceritain ke kalian ya, kayak biar simpelnya, gue tuh selalu duduk di teras itu. Pas gue selalu duduk di teras itu tuh kayak ngelihat lapangan yang luas, kayak cerah, enak banget. Tapi pas gue lihat kok kayak ada orang gitu ya, gue selalu ngelihat ada orang di situ setiap malam gue duduk, setiap malam gue duduk tuh gue kayak, gue ngerasa tuh di sana ada orang ya gitu kan, kayak ngeliatin lo gitu. Enggak, dia tuh nggak ngeliatin gue, tapi gue merasa melihat dia jelas gitu, kayak di sana ada orang ya gitu kan, kayak apa banget sih tuh Dan orang. itu setiap malam. Apa banget sih tuh orang malam-malam sendirian cewek gitu ya kan. Iya. Takut gue aja di sini aja suka manggil-manggil tante gue gitu ya kan, sambil duduk sambil manggil-manggil gitu. Masa dia di tengah lapangan sendirian gitu ya kan, kayak seriusan nih orang sendirian di situ. Berani banget nyalinya, cewek-cewek lebih berani dari gue gitu ya kan. Sudah kayak gitu gue sekali itu sekali kayak ya udahlah biarin aja, mungkin sama kayak gue ngirup udara segar juga. Terus keesokan harinya gue begitu lagi, dan kayak kok orang itu masih di situ sih, nggak pergi gitu ya kan, kayak dia ngapain sih di situ, apa yang dicari, gue mikirnya gitu ya kan. Setiap kayak, malam dia di situ ya? Setiap malam. Terus udah itu hari kedua ya, hari ketiga nih baru kayak ini bener-bener orang ini bener-bener ada gitu ya kan. Terus gue merasa kayak penasaran dong, kalian penasaran? Karena bener-bener di setiap malam kan? Iya kan, masa udah 2 hari berturut-turut. Terus kayak gue, ini orang nggak pergi-pergi, apa yang dicari sih gitu kan, apa yang dicari apa, sih, gitu nungguin ya? apa sih gue gitu kan, kayak lu nyari apaan sih, nungguin apaan sih gitu. Kayak gue penasaran apa yang lu cari, gue penasaran, maksudnya gue penasaran kenapa lu berani di situ sendirian, sedangkan gue aja yang di sini masih ada lampu cahaya tuh kayak manggil-manggil gitu. Dia bener-bener tempat gelap. Iya, bener-bener di tengah-tengah lapangan itu emang nggak ada lampu, dan itu tempat pembuangan sampah, Din. Oh gitu. Sudah kayak gitu, hari ketiga gue amatin dan gue tegesin nih, kayak ini beneran gak sih, lo ngapain lo di situ kan, kayak gue liatin tiba-tiba dia tuh kayak gimana sih, mau nengok tapi nggak nengok, setengah muka, nunjukin setengah muka doang. Nunjukin setengah muka gitu ya kan, kata gue nunjukin setengah mukanya perlahan, kayak burung awal, boneka burung awal yang muter-muter pelan-pelan gitu tuh sih. Iya tahu gue. Kalau burung hantu kan 360 derajat gitu muternya kan. Sudah kayak gitu. Dan reaksi lo pas pertama kali lo lihat dia muter kayak gimana? Enggak, gue belum takut. Karena masih biasa, biasa. Karena belum terlihat sepenuhnya gitu ya kan. Kayak gue masih, namanya juga anak kecil gimana sih gitu ya kan, kayak penasaran. Gue masih penasaran gitu. Akhirnya gue tegesin banget. Terus dia kayak miring gitu. Terus pas udah separoh kan ini begini ya, gimana sih, gue kan begini nih kayak muka gue begini. Terus tiba-tiba mukanya begini, separoh gini. Berarti kan yang kelihatan sebelah kanan, sisi kanannya doang kan. Pas udah kelihatan kayak gitu, kok nih orang berluka-luka gitu. Seriusan lo? Iya kan, berdarah. Iya, kata gue, ya ampun seriusan nih orang mukanya kenapa, gue gitu. Gue langsung deg orang mukanya kenapa, sebenarnya aja. Sudah kayak gitu, ini orang mukanya kenapa sih, gue gituin kan. Terus gue tambah tegesin lagi, dia tetep nggak mau belok dong mukanya, terus kayak tetep stay kayak gitu mukanya. Terus gue panik ya, gue udah mulai panik tuh, namanya jangan kecil jadi takut. Iya, ya nggak sih. Terus gue mulai panik parah. Terus gue kayak, kan dulu ruko itu kan ada rolling door dan
pintu untuk tangga ke atas. Jadi ada tangga luar dan tangga dalam. Nah tangga luar ini pakai jeruji besi gitu dan bisa dibuka gitu kayak pintu gitu ya kan. Selatan ya. Terus udah kayak gitu pas gue tuh ngerasa pintu ini gak gue kunci, orang gue turun lewat situ kok masa gue kunci, gila aja gue ya gak sih lo. Gue masuk lewat mana lagi, masa buka-buka rolling door gitu kan, sedangkan itu untuk gudang gitu kan. Gue dorong sekuat tenaga gue, apa mungkin itu karena gue panik atau gimana ya, gue juga nggak ngerti ya nggak sih. Bisa jadi karena lo panik jadi iya gitu ya kan, terburu-buru gitu. Terus akhirnya gue buru-buru banget buka tuh pintu. Terus pas gue buka gak bisa anjir, gak bisa gitu kan. Gue baru teriak-teriak tante gue gitu ya kan, tante gitu ya kan. Terus akhirnya tante gue langsung, jadi di atas ada jendela juga, kenapa sih gitu, kok nggak bisa dibuka gitu ya kan. Akhirnya tante gue turun dan bilang ini nggak dikunci gitu kan, ini nggak dikunci. Akhirnya dia yang bukain. Terus kenapa, ada apa, tadi habis ngeliat orang. Terus gue ceritain dong kayak gini gitu ya kan. Terus langsung kayak ayo masuk gitu ya kan. Langsung tante gue juga panik gitu ya kan, karena dia penakut juga orangnya. Iya. Terus akhirnya kita langsung masuk ke dalam ke atas. Pas udah kayak gitu, pas kita udah masuk, gue langsung kayak ya ampun, bener gak sih ini yang gue lihat tadi, mukanya seburuk rupa itu bukan seburuk rupa ya, kayak kok nggak sama kayak manusia gitu ya kan. Atau kalau orang luka-luka gitu. Iya, kalau orang jerawatan ya kayak ya biasa jerawatan gitu kan, kayak nggak mungkin lah kita nggak pernah lihat orang jerawatan ya gak sih. Iya. Oh jerawatan ini kan berbeda gitu kan, kayak gimana sih, gue juga nggak bisa begitu lihat jelas karena dia ketutupan rambut gitu. Tapi itu menurut gue tuh kayak gimana sih, auranya mistis aja ngelihatnya ya nggak, horor gitu ya bawaannya ya. Pokoknya mistis deh, gimana sih. Terus orang pas abis kayak gitu lo masih tinggal di ruko itu tidur? Masih lah. Terus akhirnya keesokan paginya tuh kayak tante gue cerita sama tetangga yang di situ kan, tetangganya gitu. Iya kemarin ponakan saya habis ngeliat kayak gini gitu ya kan. Terus kata tetangganya gitu, oh iya mbak gitu ya kan, oh iya mbak, emang dulu di sini tuh ada perempuan yang hamil, tapi hamil yang bener banget ya, mati beranak gitu. Gak tahu kan, iya belum lahiran jatuhnya, anaknya meninggal berarti. gak gimana sih ini, gue ceritain dulu ya kayak gimana sih. Terus gue bilang kayak gini, seriusan nih gitu ya kan, kayak iya mbak, dulu tuh di sini tuh ada perempuan yang mungkin kalau ibarat kata orang sekarang kasarnya kayak diperkosa ya. Oh gitu. Terus keluarganya kayak nggak terima gitu, diasingin gitu. Iya, dan dia tuh mungkin entah bunuh diri atau gimana ya, frustasi atau gimana, kita juga nggak ngerti ya kan, karena orang yang meninggal jadi gue belum sempet tanya juga. Ya, terus dia bilang kayak, terus orang itu bilang kayak gitu, iya mbak, jadi tuh nih perempuan tuh meninggalnya mengenaskan. Ya ampun, horor banget ya. Dan keluarganya itu kayak nggak ada yang nganggap dia gitu mbak. Udah, jadi tuh karena dia kayak MBA ya. Ya bisa jadi, kita nggak ngerti ya kan, gimana sih. Iya. Gitu, terus bilang iya mbak, jadi keluarganya tuh nggak ada yang nganggap dia gitu. Dan terus keluarganya juga udah kayak ngerasa bodoh amatan gitu sama dianya. Jadi tuh kayak dia bukannya disupport buat kayak kehidupan selanjutnya atau bagaimana, dia malah dikucilkan. Jadi kayak putus asa, frustasi juga. Terus kayak ya makanya dia bisa bergentayangan gitu menurut gue ya, karena dia penasaran kali mau cari yang pembunuhnya kali. Bener gak sih? Iya sih, dia tuh kayak gimana sih, masih penasaran dia. Iya mungkin gue dengernya sih kan hamil diperkosa, terus diperkosa lagi di saat hamil itu, makanya mungkin dia seriusan lah. Iya makanya mungkin dia meninggal atau gimana, gue juga gak ngerti ya kan. Dendam mungkin dendam sama orang yang bisa jadi kan udah bikin dia kayak gitu ya, kita kan juga nggak tahu ya kan, namanya juga orang ya gak sih. Terus akhirnya gue kayak mutusin buat, gue sama tante gue mutusin kayak, oh jadi begitu, iya mbak, emang dia sering kayak gitu. Dan lebih ngerinya lagi, orang yang udah lama tinggal di situ malah sering diketok-ketok. Apanya? Pintunya, kan gue bilang ada pintu kos-kosan kan. Iya, ada kos-kosan kan. Jadi kan rumah dia lebih dekat dengan kos-kosan itu, jadi sering diketok-ketok gitu ya kan, kayak diketok-ketok mungkin kayak minta tolong atau
karena memang dia iseng. Dia minta tolong atau dia emang kayak gue butuh temen nih atau temen gue dong gitu. Ya bener banget kayak gitu ya. Lo bayangin coba di rumah lo lagi sendirian di kos-kosan lo diketok-ketok, temenin gue dong, temenin gue. anjir. Bener banget sih. Pokoknya kayak gitu Terus udah kayak gitu gue mikir kalau memang kejadian gue langsung dibilangin tante gue dulu kan gue masih kecil. Tante gue bilang kayak gini, kalau memang kejadiannya gitu ya wajar aja dia untuk berada di sini gitu ya kan, untuk memang dia ada gitu kan, mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi gitu ya kan, untuk kayak gue sebenarnya masih menginginkan hidup gue gitu ya gue masih kan, pengen hidup gitu kan, iya, tapi masih, keadaan maksa gue kayak gini ya gitu. gue tuh masih mau menikmati suasana di luar, suasana kayak emang benar-benar gue bisa ketemu kalian dan ngobrol sama kalian dengan kayak yang sebenarnya kayak ya ampun, gue juga pengen kayak kalian, kenapa sih kalian tega banget sama gue gitu ya kan, bikin gue kayak gini gitu ya. Ya gue sebenarnya juga tersiksa gitu, gue tersiksa kayak gini dan gue juga nggak mau kayak gini. Kalau misalnya kalian juga ngalamin kayak gue, kalian juga nggak bakal mau gitu ya nggak sih lo? Bener nggak sih? Bener nggak ada yang mau lah kondisi kayak gitu kan. Gue juga nggak mau gitu, gue juga nggak mau kalau misalnya posisi gue yang sekarang ini terjadi sama gue sekarang. Jangan sampai lah. Iyalah, amit-amit gitu ya kan. Gue mau hidup gue yang dulu, dan kenapa sih kalian malah menghancurkan gue lagi? Gue udah hancur, kenapa kalian tambah hancurin gitu ya kan ya? Jadi menurut gue sih kayak wajar aja tuh, wajar aja dia ada di situ perempuan kan, kayak jadi penasaran gitu, jadi pengen tahu siapa sih gitu kan pelakunya gimana sih. Ya ampun, sedih juga sih gue dengernya, tapi kayak serem juga sih. Jadi menurut gue sih setiap kisah-kisah kayak gitu mah pasti tuh ada kejadian sebelumnya yang nggak kurang baik gitu loh, baik menimpa dia gitu ya kan. Makanya kan kita bisa sering dengar istilah kayak kalau matinya ketabrakan mah gentayangan gitu ya kan. Kalau misalnya matinya karena pembunuhan mah gentayangan juga, arwahnya juga bakal penasaran gitu lah pokoknya ya. Bener. Dan sekarang karena gue sudah besar dan gue dengar kata tante gue kayak gitu, kata tante gue wajar ya, gue juga berpikirnya ya wajar aja sih. Kita kan nggak ada yang tahu alam mereka tuh kayak gimana, dan mereka juga nggak bisa ikut campur dengan alam kita lagi karena kita udah beda alam. Iya, karena kita udah beda alam. Dan ya mungkin kalau kita nggak ganggu dia juga nggak bakal ganggu kita. Dan kalau dia ada pun mungkin dengan urusan dia, bukan urusan kita lagi gitu loh. Maksudnya ya dia juga dengan kesedihannya, dan kita juga melihat dia dengan kesedihan kita. Bener gak sih? Ya kita juga bisa ngerasain ya kalau kayak gitu. Kayak dia sedih nih, kita juga sedih, ketakutan. Tiba-tiba kayak sih kayak dalam hati tuh kayak rasa kayak ya pokoknya gue tiba-tiba sedih gitu ya. Iya, kayak bener. Kalau kayak gitu kita ngerasain juga memang kayak gitu. Gimana ya gue bilangnya? Gue takut, gue posisi takut gemeteran gitu ya pas ada cewek itu yang hari ketiga kayak gue kayak itu beneran 3 hari berturut-turut lo ditampakin. Iya, makanya gue juga kayak apa gue masih kecil, katanya dulu kalau anak kecil halu kali ya gitu kalau kan. anak kecil mah bisa lihat gitu ya kan, atau gimana gitu. Tapi seumur hidup gue baru kali itu doang gue lihat, dan sampai sekarang pun gue nggak pernah ngeliat lagi. Berarti itu pertama dan terakhir lo ngeliat? Maybe yes, maybe no, karena kan hidup gue masih panjang. Benar. Tapi sih menurut gue kayak ya ampun, seriusan nih gue ditampakin kayak beginian, kayak gak ada lagi apa yang lain yang lebih cakepan dikit. Tapi lu masih mending belum lu tampakin yang lebih horor. Iya sih, kayak yang dibungkusnya tuh menurut gue tuh yang dibungkus tuh lebih dari semuanya. Hantu yang paling terseram. Karena gue mimpi aja tuh panas dingin sakit. Mimpi kayak gitu sumpah gak ngeri lagi gue. Tapi gue bersyukur sih gue gak sakit, gak ada kenapa-napa. Kayak gitu ya. Tapi, bagus dong kalau kayak gitu. Kan beda-beda ya orang ya. Kan ada yang lemah, ada yang dan kayak tapi untungnya lu gak digangguin tuh kayak gue diketok-ketok gitu. Iya, gue bersyukurnya tuh gue gak diketok-ketok. Bisa jadi gue kalau misalnya diketok-ketok, gue sama tante gue bangun gitu ya kan, gue bangun, terus pas gue bangun
gue bukain pintu buat dia dan ternyata nggak ada orang. Kayak lebih shock lagi nggak sih gue? Ya ampun nggak ada orang. Tiba-tiba Terus gue besok pagi nanya dan denger kayak gitu bisa kayaknya besok gue pindah deh dari situ. benar-benar banget sumpah. Kayak lebih anjir gak ada orang. Siapa yang ngetok-ngetok lu kayak terus sampai mau tidur juga lu bakal bertanda tanya kayak siapa ya gitu kan. Tapi mungkin kalau dia penasaran setiap rumah diketok-ketok, tau gak sih? Karena dia tuh kayak emang pengen Mungkin tahu ini nyari siapa sih yang bikin gue kayak sampai kayak gini gitu loh. Sumpah kalau dia penasaran, yang pernah gue dengar ya, dia tuh sering ketok-ketok pintu. karena tuh dia Tapi kayak lu masih bersyukur sumpah lu nggak Iya. diketok-ketok dan lu nggak digangguin sejauh itu ya. kalau gue kayak gitu gimana ya? Ya ampun gue merinding banget sih. Merinding guys. Kayak ya kayak gimana ya? Gue bilangnya tuh gimana sih kalau misalnya cerita kayak gini tuh kayak orang percaya nggak percaya tapi kayak ini emang pengalaman gue men gitu ya kan kayak lo pasti bakal punya pengalaman hidup lo yang walaupun lo tidak melihat tapi lo merasa besar kepala atau merinding atau kayak kok gue takut ya seketika gitu kan atau bagaimana gitu ya kan Langsung tiba-tiba kayak ada hawa gitu kan. gitu ya kan. Menurut gue sih orang nggak mungkin ya nggak pernah ngerasain. Bener-bener. Pasti pernah ngerasain. Setiap manusia pernah pasti. Menurut gue kayak walaupun sekilas kayak gue merinding doang kayak gitu kan atau Bener-bener. kepala gue membesar Karena kan sesungguhnya kita itu hidup berdampingan sama mereka. Kita juga punya dunia, punya alam, mereka juga punya alam, tapi kita berdampingan gitu kan. Samping-sampingan mungkin bisa gitu. Tapi buat gua rasa kesimpulan di cerita kali ini ya, cerita lo itu buat para lelaki lah ya, hormatin wanita. Jangan memandang mereka cuma sebelah mata, karena wanita juga punya harga diri dan punya perasaan. Apalagi sampai digituin, bener gak sih sampai ngorbanin nyawanya sendiri karena dia saking frustasinya, bener gak sih? bener banget. Pelajaran banget kalian yang buat nonton video aku ini. Semoga buat yang para lelaki lah ya, jangan pernah menganggap remeh atau melecehkan wanita, karena wanita itu butuh dihargain, dikasih sayang sama laki-laki kayak gitu guys. Bener gak sih? Bener banget. Terus juga kayak lo buat diri orang sengsara belum tentu lo hidup juga bakal tenang-tenang aja. Iya, pasti lo ada kepikirannya atau kalau emang lo gak punya hati nurani mungkin atau keturunan lo yang bakal kayak gitu. Iya, yang bakal kayak, kena apesnya ya bisa dibilang. Kayak lo sedih gak sih kalau misalnya ntar keturunan lo yang kayak gitu kayak sial banget sih. Iya bener, gue sedih dan lo baru menyesal di kemudian hari kayak kenapa gue ngelakuin nyesek itu parah dulu, gitu kan. gitu ya kan kayak ya ampun. Bener-bener banget. Iya bener sih, ya ampun, gue menyesal melakukannya kayak gue penyesalan udah terlambat gitu ya kan. Gak bisa orangnya udah nggak ada, orangnya orangnya sekarang gue tanya emang lu bisa bangkitin orang mati kan gak bisa. Benar. Karena kita tidak punya kekuatan apapun. Paling lo bisa nangisin kesalahan lo itu doang dan itu nggak ada gunanya. Cuma bisa menyesal karena sesungguhnya penyesalan itu datangnya terakhir. Karena kalau di awalan namanya bukan penyesalan, tapi pendahuluan. Dan guys, aku rasa cukup sekian cerita aku. Semoga kalian suka dan jadiin cerita ini pengalaman buat para lelaki. Bener gak? Bener banget. Sebelum kalian tutup video aku minta kalian jangan lupa subscribe channel aku dan like and comment supaya kalian tetap terus update video terbaru aku dan bisa bantu aku buat berkembang di channel aku ini. Terima kasih, dadah.